Kuasa hukum terpidana kasus Vina mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kesaksian palsu Ketua RT Karya Mulia Kota Cirebon Abdul Pasren. 5 terpidana kasus Vina mengaku berada di rumah Abdul Pasren saat malam kejadian, namun Abdul Pasren membantahnya di persidangan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi, mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang Ketua RT Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta. Itu ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Kalau saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren bertanggung jawab atas penahanan 7 terpidana. Keluarga terpidana juga sepakat untuk melaporkan Pasren ke Bareskrim Polri karena memberi keterangan bohong. Dengan membentangkan spanduk dan poster, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus Vina Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Pasren diduga menyampaikan keterangan bohong yang memberatkan para terpidana. Atas dugaan ini, keluarga terpidana menandatangani surat kuasa ke pengacara Peradi untuk melaporkan Pasren ke Bareskrim Mabes Polri. Terlebih, Pasren selama ini sulit ditemui dan terkesan menghindar. Rencananya sih mau melaporkan Bapak RT Abdul Pasren. Alasannya kenapa? Karena selama ini Bapak Abdul Pasren tidak mau muncul di hadapan kami dan tidak mau jujur. Karena kami semua percaya bahwa anak-anak kami tidak bersalah. Kami mohon Bapak RT Abdul Pasren, kalau memang mereka benar tidur di rumah Bapak, jujurlah Pak. Kejujuran itu lebih baik Pak. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami dari perwakilan keluarga terpidana
memohon kepada Bapak Abdul Pasren, jujurlah. Keluarga berharap agar Abdul Pasren segera muncul dan berkata jujur sehingga para terpidana terbebas dari hukuman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selasa siang, kuasa hukum Peggy Setiawan sambangi kantor Kemenko Polhukam. Tim kuasa hukum Peggy meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang datangi gedung Kemenko Polhukam di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan Menko Polhukam hari ini karena Hadi Cahyanto ada kegiatan lain di luar. Beliau ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Beliau baru bisa menerima kami kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 26 karena semua sudah terjadwalkan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami menyampaikan, memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden. Sebelumnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir di persidangan. Menanggapi hal itu, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.